Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 International Banking. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi materi kami, yaitu terkait dengan perkreditan internasional. Baiklah, langsung saja. Di sini akan dibahas yang pertama. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari perkreditan internasional atau kredit internasional. Kredit internasional sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kredit dan internasional, di mana berdasarkan asal katanya tersebut dapat diartikan sebagai suatu penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditur, yaitu pihak pemberi pinjaman, dengan debitur atau penerima pinjaman. Di sini di mana debitur itu diwajibkan untuk melunasi utang atau kredit yang telah diberikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan adanya pemberian bunga. Nah, dalam hal ini yaitu kredit internasional itu jangkauannya itu antar negara. Kredit internasional juga merupakan salah satu bentuk dari pergerakan moneter dan material dalam lingkup hubungan ekonomi internasional yang didasarkan pada persediaan sementara sumber daya keuangan dan komoditas oleh seorang peminjam dengan syarat pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dan dengan bunga yang telah ditentukan pula. Di sini juga kredit internasional itu berkaitan erat dengan pembentukan dan pengembangan kapitalis dunia dan sistem ekonomi sosialis dunia. Sedangkan esensi, bentuk, dan fungsi dari kredit internasional itu sendiri akan ditentukan oleh kondisi sosial di mana perkreditan atau kredit internasional itu diterapkan. Langsung saja, World Bank atau Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung pada 1 Juli sampai 22 Juli di tahun 1944 di kota Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan, atau Bank Dunia terdiri dua lembaga, yaitu yang pertama International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, yang merupakan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan. Dan yang kedua, International Development Association atau IDA, yang merupakan asosiasi pembangunan internasional. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan dalam bidang seperti pendidikan, pertanian, dan industri. Bank Dunia pemberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan atau kesulitan. Sebagai balasannya, pihak bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu diperbaiki, misalnya tidak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dikembangkan. Kemudian di sini yang kedua ada International Monetary Fund atau IMF, yang mana di Indonesia biasa dikenal dengan Dana Moneter Internasional atau DMI. IMF atau DMI ini merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 189 negara yang bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan perekonomian, serta yang terakhir mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Nah, markas dari IMF ini sendiri terletak di wilayah Washington DC, Amerika Serikat.
dibentuk pada tahun 1944 dalam Kongres Bretton Woods, kemudian disahkan pada tahun 1945 dengan beranggotakan 29 negara. Lembaga ini sejak awal bertujuan untuk menata ulang sistem pembayaran internasional, di mana negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Nah, kemudian nanti dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara anggota yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. IMF ini berupaya untuk memperbaiki perekonomian negara-negara anggotanya. Tujuan organisasi ini sudah tercantum di dalam pasal persetujuannya, yaitu mempererat kerjasama moneter internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber dana kepada negara anggotanya yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Nah, World Bank dan IMF ini saat ini merupakan dua lembaga internasional yang bekerja sama di berbagai tingkatan untuk membantu negara-negara anggotanya dalam mewujudkan perekonomian yang stabil dan sejahtera. Selanjutnya, manfaat kredit internasional yang dimana pertama, pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang. Pada negara berkembang, negara membutuhkan berbagai pembangunan untuk infrastruktur, sarana, dan prasarana bagi seluruh rakyatnya. Kedua, menutupi kekurangan anggaran, mengingat fungsi utang negara bisa digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran, seperti kas jangka pendek, dalam belanja yang tidak dapat ditunda, dan kekurangan APBN. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan bilateral. Utang luar negeri dapat membantu merekatkan hubungan kerjasama dari kedua negara atau bilateral. Yang keempat, sebagai bentuk pengakuan negara lain. Selanjutnya, selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif dari kredit internasional itu sendiri. Yang pertama, membebani APBN, di mana dalam APBN ini akan merumuskan jumlah pendapatan negara dan anggaran negara, termasuk utang negara yang harus dibayarkan. Kemudian yang kedua, mengalihkan subsidi untuk bayar utang. Jika suatu negara terus-menerus berhutang, maka anggaran belanja APBN akan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dapat mengurangi anggaran untuk yang lainnya, seperti subsidi untuk rakyat. Kemudian yang ketiga, menyebabkan ketergantungan dengan negara lain. Bagi negara yang memberikan utang bisa jadi mendapat keuntungan, di mana negara yang menjadi kreditur dapat menekan negara yang berhutang. Namun sebaliknya, bagi negara yang tidak bisa membayar atau lepas dari pinjaman luar negeri, dapat dimanfaatkan oleh negara lain. Yang selanjutnya adalah risiko kredit internasional. Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena adanya ketidakmampuan nasabah peminjam untuk melakukan pembayaran atas pinjaman. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kredit internasional antar negara yaitu karena adanya perubahan perekonomian, politik, atau kondisi sosial suatu negara sehingga menghambat pembayaran kembali atas peminjaman yang telah diberikan. Misalnya, pada saat pandemi COVID-19 ini rata-rata semua negara mengalami penurunan perekonomian yang menyebabkan negara tersebut mengalami penurunan drastis dari segi pendapatan sehingga negara peminjam tersebut belum mampu untuk membayar pinjaman luar negerinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai ketentuan atau mekanisme pemberian kredit internasional. Di sini ada 4 mekanisme atau ketentuan pemberian kredit internasional. Yang pertama yaitu bergabung menjadi anggota Bank Dunia dan IMF atau biasa dikenal dengan DMI, Dana Moneter Internasional. Jadi kedua lembaga ini saling bekerja sama
membantu dari negara-negara anggota dan melangkah bersama untuk mengurangi beban-beban dari negara anggota, misalnya dalam menutupi kekurangan anggaran. Yang kedua yaitu indikator negara anggota penerima pinjaman kredit. Jadi di sini indikator negara anggota penerima kredit yaitu yang pertama negara miskin, utang berat, dan utang multilateral. Yang ketiga yaitu bentuk bantuan. Di sini bentuk bantuan yang diberikan yaitu bantuan kajian dan analisis agar negara-negara yang berpenghasilan rendah tersebut dapat mencapai tujuan pembangunan mereka tanpa menciptakan masalah utang di masa yang akan mendatang. Yang terakhir yaitu pemberian pinjaman. Di sini pemberian pinjaman tersebut tidak diberikan langsung kepada individu, melainkan berdasarkan mekanisme antar negara yang dilaksanakan oleh lembaga yang terkait. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membacakan poin F yang negara-negara yang menerapkan kredit internasional. Nah, adapun selain lembaga-lembaga internasional, ada beberapa jenis negara yang menerapkan atau melakukan kredit internasional. Yang pertama itu yaitu negara kapitalis, yaitu negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Kredit internasional di negara kapitalis diterapkan dalam bentuk pergerakan modal antar negara atau pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh tingkat keuntungan tinggi setinggi mungkin serta memperoleh keuntungan politik. Sejak Perang Dunia Kedua, kredit internasional telah banyak digunakan untuk mengurangi ketidakstabilan sistem moneter kapitalis dan mendukung mata uang kapitalis. Adapun jenis kredit internasional di negara kapitalis yaitu kredit korporasi, kredit antar bank atau negara, dan organisasi kredit internasional. Adapun jangka waktu kredit internasional ada 3. Yang pertama yaitu jangka pendek, ya sekitaran hingga 1 tahunan. Yang kedua jangka menengah dari 1 sampai 5 atau 7 tahun. Dan yang ketiga yaitu jangka panjang lebih dari 5 sampai 7 tahun. Yang kedua yaitu negara sosialis, negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Nah, kredit internasional di negara sosialis diterapkan dalam bentuk mobilisasi dan investasi yang telah direncanakan dari sumber daya finansial dan komoditas yang dimiliki dengan tujuan untuk mempererat hubungan ekonomi antar negara atau pemerintah. Adapun kredit internasional di negara sosialis dijalankan dalam 2 bentuk, yaitu kredit multilateral dan kredit bilateral.